Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan pokok prinsip pendirian Muhammadiyah yang kedua, yaitu bermasyarakat. Masyarakat adalah sekelompok individu atau orang yang saling tergantung satu sama lain dan hidupnya selalu bersama dalam satu komunitas, di mana sebagian besar interaksi adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut. Pokok pikiran tentang manusia itu bermasyarakat mengandung tiga hal. Yang pertama, bagi Muhammadiyah yang bermaksud memakmurkan dunia, memandang manusia dengan kehidupannya adalah merupakan objek pokok dalam hidup pengabdiannya kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa. Lalu yang kedua, manusia adalah makhluk Allah yang berpribadi. Dengan mempelajari sifat dan susunan hidup manusia di muka bumi ini, nyatalah bahwa manusia itu bagaimanapun sesempurna pribadinya, tidaklah dapat hidup sendiri. Lalu yang ketiga, hidup bermasyarakat adalah suatu ketentuan dan adalah untuk memberi nilai yang sebenar-benarnya bagi kehidupan manusia. Maka pribadi dan ketertiban hidup bersama adalah unsur pokok dalam membentuk dan mewujudkan masyarakat yang baik, bahagia, dan sejahtera. Lalu yang ketiga yaitu hanya hukum Allah yang sebenar-benarnya lah satu-satunya yang dapat dijadikan sendi untuk membentuk pribadi yang utama dan mengatur ketertiban hidup bersama atau bermasyarakat dalam menuju hidup bahagia dan sejahtera yang hakiki baik di dunia maupun di akhirat. Di dalam Al-Quran Surat Ali Imran ayat 19, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innad dina indallahil Islam wa mahtallafad utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahum ilmu baghyan bainahum wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Yang artinya, sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Alkitab, kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka, karena kedengkian yang ada di antara mereka. Barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisabnya. Lalu, Allah juga menjelaskan perihal ini di dalam Al-Quran Surat Ali Imran ayat 85. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Yang artinya, barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agamanya itu daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwasannya pokok pendirian ini mengandung satu, pendirian tersebut lahir dan kemudian menjadi keyakinan yang kokoh atau kuat adalah hasil setelah mengkaji, mempelajari, dan memahami ajaran Islam dalam arti dan sifat yang sebenar-benarnya. Lalu yang kedua, agama Islam adalah agama yang mengandung ajaran-ajaran yang sempurna dan penuh kebenaran, merupakan petunjuk dan rahmat Allah kepada manusia untuk mendapatkan kebahagiaan hidup yang hakiki baik di dunia maupun di akhirat. Lalu yang ketiga, apakah agama itu? Agama adalah apa yang telah disyariatkan oleh Allah dengan perantaranya nabi-nabi berupa perintah-perintah dan larangan serta petunjuk-petunjuk untuk hambanya di dunia dan di akhirat. Lalu yang keempat, dasar hukum atau ajaran Islam adalah Al-Quran dan Sunnah atau hadis. Lalu yang kelima, Muhammadiyah dalam memahami atau istibat hukum agama ialah kembali kepada Al-Quran
dan sunnah dengan memakai cara tarzih. Lalu yang keenam, ajaran Islam itu tidak hanya mengenal sosok-sosok perseorangan, tetapi mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, baik aspek kehidupan per orang maupun kehidupan kolektif seperti ibadah, akhlak, pendidikan, sosial, ilmu pengetahuan, ekonomi, dan sebagainya. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.